亲爱的姐妹们，平安！感谢上帝，我们可以再一次在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. 圣经告诉我们说，人是神所造的，神从一本造出万族的人，所以普天下的万国万民都当赞美造化之主。Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa manusia adalah diciptakan oleh Tuhan. Jadi dari satu orang saja Tuhan menjadikan semua bangsa-bangsa. 为这个缘故，让普天下的万国万民都赞美上帝。我们来唱这首诗歌。Untuk itu, biarlah seluruh bangsa, seluruh umat manusia yang di bumi ini memuliakan nama Tuhan. Kita angkat puji-pujian, hai makhluk, Allahmu besar, 普天之下万国万民。普天之下万国万民，赞美壮士造化之神。哈利路亚，哈利路亚，四海如放众口扬声，歌颂救主荣耀生命。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。普天之下万国万民，赞美创世造化之神。哈利路亚，哈利路亚，四海如放众口扬声，歌颂救主荣耀生命。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。我们来看《使徒行传》第3章。Kita lihat hari ini kita pelajari kisah para rasul pasal yang ketiga. Ya, khotbah seri kita memasuki pasal yang ketiga daripada kitab kisah para rasul. 我们刚才已经用行的方式把这26节的经文都念了。Tadi kita dengan cara silih berganti kita sudah baca seluruh pasal 26 ayat. Jadi sekarang saya tinggal membahasnya. 所以我现在就开始来讲解。我们先同心祷告。亲爱的天父上帝，主啊，求主你帮助我们能够看见使徒行传第3章的重要给我们的信息。Bapa kami di surga, tolong kepada kami untuk mempelajari kisah Rasul pasal yang ketiga, pentingnya, maknanya, dan pengajaran buat kami. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 使徒行传第3章是记载什么呢？是讲一件事情，一个神迹。Kisah para Rasul pasal yang ketiga ini bicara satu hal, yaitu sebuah mujizat. 是讲到使徒彼得医治一个生来是瘸腿的人，并且像圣殿里面敬拜神的有很多人，众人看见这个神迹，所以彼得就告诉他们这个神迹是怎么来的。Jadi pasal yang ketiga ini membicarakan Rasul Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir. Dan pada waktu itu ini terjadi di bait suci, ya, di bagian bait suci. Nah, di bait suci selalu ada banyak orang datang beribadah, berdoa kepada Tuhan. Dan mereka melihat akan mujizat ini, Rasul Petrus memberikan keterangan kejelasan, ya, di dalam bentuk khotbah. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa terjadi penyembuhan mujizat ini?
第1节到第10节是讲到医治生来是瘸腿的人，ayat 1 sampai 10 bicara tentang penyembuhan ya kepada orang yang sakit lumpuh, bukan sakit ya, memang sejak lahir dia udah begitu ya, sejak lahir udah lumpuh。那么第3章第1节告诉我们说，在审初祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。Pasal 3 ayat 1 berkata, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang sore ya, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah。犹太人非常重视祷告，bangsa Yahudi sangat-sangat mementingkan doa. Ya, mereka sangat mementingkan doa。在旧约时代，犹太人呢祷告呢是早上、下午祷告。Jadi pada zaman perjanjian lama, di dalam zaman perjanjian lama, orang Yahudi berdoa pada pagi hari dan sore hari。最虔诚的犹太人每天7次祷告。Yang paling sore, orang Yahudi satu hari doa 7 kali. Pada umumnya 2 kali pagi dan sore。到了新约的时代，犹太人呢祷告是在早上9点、12点、下午3点。Sampai pada zaman perjanjian baru. Zaman perjanjian baru itu setelah begitu Yesus lahir ya, masuk ke dalam perjanjian baru. Orang Yahudi berdoa 3 kali, pagi jam 9, tengah hari jam 12, sore jam 3。那么这个3个时间呢，是他们常常聚集在圣殿里面祷告。Jadi di dalam 3 waktu ini 9, 12, sore 3, mereka banyak yang datang ke bait suci。bait suci cuma 1，圣殿只有1个，但是会堂很多。bait suci cuma 1，tapi rumah ibadah yang disebut sinagog itu banyak。ya, bait suci cuma 1，itu hanya di Yerusalem。所以圣殿只有1个，就是在耶路撒冷，在其他的地方没有。所以在其他的地方有会堂，ya. Di tempat-tempat di luar Yerusalem, misalnya di utara, di Galilea, di Kapernaum gitu ya, tidak ada bait suci, tapi mereka tetap menyembah Tuhan di dalam rumah ibadah, ya, rumah ibadah. Kayak kita di sini juga, di sini kan masjid, tapi masjid banyak ya. Nah, ada lagi depannya kecil-kecil, nggak ada masjid, itu ada langgar kan, ya, langgar yang lebih kecil lagi kita langgar, ya. Nah, langgar itu banyak, masjid juga banyak, tetapi kalau bait suci di Israel, bait suci cuma 1, ya, jadi rumah ibadah itu banyak。那么有一个生来是瘸子的不能够做工了，所以有人呢，他们的家人啊、亲戚朋友，也许每一天呢，把他就带到圣殿的一个门口，叫做美门。Jadi ada seorang yang lumpuh ya, di dalam bahasa Mandarin diterjemahkan timpang. Kalau timpang nggak tentu lumpuh, senang bisa jalan. Timpang 是瘸子，lumpuh 是瘫痪ya. Nah, jadi karena dia tidak bisa kerja di luar, jadi ada orang mungkin family, mungkin saudara tetangga tidak tahu ya, saban hari bawa dia ke bait suci. Kan bait suci banyak orang ya, jadi bait suci banyak pintu. 圣殿有很多门，有一个门叫做美门ya. Di bait suci banyak pintu, ada salah satu pintu namanya pintu indah, pintu indah ya. Taruh di situ, jadi untuk minta sedekah ya, 求人家的救济。所以那一天呢，彼得和约翰这个是在下午大概3点的时候去祷告的时候，就看见这个生来是瘸腿的。Jadi Rasul Petrus dan Yohanes itu mereka akan rutin. Jangan bilang Rasul orang Yahudi saja rutin, ya kan? 9, 12, sore 3. Ya. Jadi Yohanes dan Petrus ke bait suci lewat pintu ini, ketemu ini orang yang minta sedekah。所以呢，那个欠钱的人
kan kelihatan biasa ya gitu ya, jadi karena meminta sedekah pasti matanya tertuju kepada orang yang lewat, Petrus dan Yohanes. Ya. Nama Peter 就回应 yang respon itu Petrus. 他知道是要钱 Petrus tahu ini orang minta sedekah pasti minta uang ya, mau beli makan seperti itu. Peter 就说金子银子我都没有， emas saya tidak punya, perak saya juga tidak punya, ya. 可是我把我所有的给你， tapi apa yang saya punya semuanya saya kasih kamu. Apa itu? 那是什么呢？ 彼得说：“我奉拿撒勒人耶稣的名叫你起来行走。” Ya, jadi itu ada di dalam ayat yang ke-7. Jadi tidak ada, saya tidak ada duit, tapi yang saya ada saya beritahu kepada kamu, berikan kepada kamu. Beri apa di dalam ayat yang ke-6? Ya, Petrus selanjutnya bilang, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, kamu jalan. 你走。那么说了这个话以后呢，彼得的右手就扶他起来。Udah ngomong begitu di dalam ayat yang ke-7, lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ya. 然后呢，圣经就说什么呢？他的脚和拐子骨马上就立刻就健壮起来。Firman Tuhan berkata, setelah Petrus ngomong demikian dan mengeluarkan tangan kanannya bantu dia untuk berdiri, firman Tuhan berkata, lalu orang itu bagaimana? Seketika itu juga, ya, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. 这个是生来切的, lahir dia sudah timpang, ya. Tapi seketika itu juga, ya, waktu Petrus demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret. Yesus, nama Yesus itu banyak ya. Ada seorang tukang sihir, nanti kita bisa lihat, namanya juga Yesus. Yesus itu artinya juru selamat penolong. Ya. Jadi Yesus yang mana? Nah itu Yesus. 所以他们说什么呢？我奉这个彼得说，我奉拿撒勒人耶稣的名，不是别的耶稣，是拿撒勒人。Jadi saya perintahkan kamu bangun demi siapa? Demi nama Yesus. Yang mana? Yesus orang Nazaret, nggak ada yang lain. 你知道旧约的约书亚其实就是耶稣的意思。Di dalam kitab Perjanjian Lama ada orang namanya Yosua. Yesua itu Yesus artinya. Ya. Jadi Tuhan pakai Yosua juga menyelamatkan orang Israel setelah Musa bawa dia orang keluar dari Mesir, itu Musa yang pimpin. Ya. Tapi udah sampai di tempat perjanjian itu kan mau masuk lewat Sungai Yordan dan sebagainya. Jadi pekerjaan Musa itu diteruskan sama Yosua. Yesua itu Yesus. Ya, tapi dia bukan orang Nazaret. Jadi Yesus yang disebut oleh Petrus ini adalah Yesus orang Nazaret. Nanti selanjutnya di dalam khotbah itu dia akan jelaskan. Ya, 接下去在彼得的讲道里面，他又讲的耶稣这个是谁？ 呀，耶稣是谁？那这个生来是欠腿的人，已经40多岁了，他从来没有走过。Jadi orang yang timpang ini, saudara, sejak lahir dia nggak pernah jalan. Di dalam nanti pasal berikutnya kita masih cari ya. Pasal berikut pasal 4 dikatakan orang itu sudah umur 40 lebih. Kalau anak kecil cepat sembuh ya. Ini sejak lahir 40 tahun lebih dia nggak bisa jalan, saudara. Yuk bayangin kalau saudara dan saya nggak pernah jalan, juga umur 40-an bisa jalan, bagaimana? Ya jingkrak aja. Sebab saya lihat setelah satu orang itu ini laki lagi udah 40-an tapi bisa kayak anak kecil. Kenapa? Karena kegiraan, kesenangan. Di Pak Yesus,他就跳起来，站着又行走，就赞美上帝，跳着。Ya, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan dia bagaimana? Dia meloncat, dia lompat, dia berdiri, berjalan. Yang kemarin jalan sini, jalan kami udah baik gimana? Kayak kita beli sepatu aja, kalau beli sepatu, beli sepatu baru, ya, dipakai dengan jalan-jalan kan, jalan-jalan. Apalagi ini belum pernah jalan sudah. Jalan sini, jalan sana, dia jingkrak.
dia mengikuti mereka, ikut Yakub dan ikut Petrus dan Yohanes di dalam bait suci, berjalan dan melompat-lompat dan memuji Tuhan. Tenkenjen, ya, dia seperti anak kecil begitu ya. Itu memang keluar dari dalam hati. Seringkali kita udah gede, udah tua, udah kayak anak kecil begitu ya. Ada senang juga, kita nggak mau nunjukin ke anak kecil, senang gitu ya. Kita nggak udah tua umat begitu. Jadi orang nggak peduli. Udah umur 40 lebih, dia nggak pernah jalan, iya kan? Sama dia digotong orang, sama bisa jalan, dicoba bisa, gue bisa lompat, gue bisa lompat. Itu pada senang. Itu dari dalam hati, sedang-sedang, itu sangat alami sekali, sangat natural sekali. 第9节，众百姓都看见他行走，大家都赞美他，大家都认识他。哎，这个不是在这里讨饭的。Jadi di situ kan di bait suci saudara, ada banyak orang kan, ya kan di dalam bait ke-9 dikatakan bagaimana memuji Tuhan dan banyak orang-orang di sana lihat, menyaksikan dengan mata kepala, ini kan yang saban hari di sini nih, minta-minta, sekarang dia bisa jalan memuji Tuhan. Jadi 大家都非常惊讶. Jadi semua orang itu merasa bagaimana? Rasanya kagum sekali, tercengang ya di dalam ayat yang 10. Sehingga mereka takjub, ini Jumat ya, ada takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Itu saksi mata, 是眼睛所看见的这些见证人。彼得怎么样医治他呢? Bagaimana Petrus menyembuhkan? Petrus kan bilang, emas saya nggak punya, duit nggak punya. Tapi apa yang saya punya? Lebih berharga dari emas dan duit. Yesus yang saya punya. Yesus yang mana? Yesus orang Nazaret yang saya punya. Saya kasih kamu. Demi nama inilah saya perintahkan kamu bangun, ya bangun. 事情过了很久, sudah ratusan tahun lewat. Ini kira-kira abad pertengahan. 大概在中世纪的时候，有一次有一个这个天主教的一个怎么说呢？一个很重要的人，天主教的神学家叫做 Thomas Aquinas， 他拜见教皇，罗马的教皇，这个罗马的教皇叫做 Innocent 二世。那么那个时候教皇正在算钱，一笔很大的款项算钱。然后这个教皇 Innocent 看见 Thomas Aquinas 来，教皇就对 Thomas， 这个是神学，这个天主教神学家，教皇就对他说 Thomas， 现在教会不必再说像你从前，像这彼得从前说的金银我都没有，这个教会很多钱。Jadi saudara sekali, ini Pope ya, Pope Roma, ya Paus Roma, Innocent yang kedua. Dia lagi hitung duit, ya persembahan gereja ini Katolik. Jadi ada Thomas Aquinas datang menemui Paus ini. Thomas Aquinas itu adalah teolog, ahli teologi di kalangan orang Katolik. Jadi dia hitung duit. Ini Paus bilang sama Thomas, Thomas, sekarang gereja ya nggak perlu lagi ngomong seperti yang dulu tuh Petrus kan pernah bilang tuh waktu dia nemuin orang, emas saya nggak punya, dia nggak punya. Itu sekarang saya lagi hitung duit, banyak duit. Ya, jadi nggak perlu lagi bilang nggak punya emas lah, nggak punya perak. Ini banyak duitnya, ada persembahan. 然后 Thomas Aquinas 说，他怎么说呢？他说，当然不必这样说，这很多钱。可是呢，他说，现在教会也不能说好像彼得所说的，你起来行走，什么意思？有钱没有能力。Paus begitu sombong berkata kepada Thomas Aquinas, Thomas, lihat nih, sekarang gereja nggak usah lagi ngomong nggak punya duit, banyak orang kasih persembahan. Thomas bilang, ya benar, gereja nggak usah lagi ngomong ada duit, tetapi
Gereja juga nggak bisa ngomong seperti apa yang Rasul Petrus ngomong kepada orang timpang itu. Saya perintahkan kamu sekarang, demi nama Yesus perintahkan kamu bangun jalan. Gereja juga nggak bisa ngomong seperti itu. Apa artinya? Punya duit banyak, tapi hilang kuasa. Tidak ada kuasa. Seperti itu. 亲爱的姐妹们，很多时候我们活在神的恩典里面，我们不再信任上帝，我们的生活失去了能力。Saudara, seringkali kita hidup di dalam kecukupan. Nggak usah konglomerat lah ya, yang cukup makan cukup pakai bahkan bisa kelebihan lah ya, seperti itu. Kita udah lahir bagaimana? Gak bersandar kepada Tuhan. Petrus dia gak punya uang, gak punya emas, gak punya perak, dia punya Yesus. Suruh bangkit 100% pakai kuasa Tuhan Yesus. Ya, jadi bersandar kepada Tuhan Yesus. Udah ada waktu kita lagi susah, waktu lagi sakit, kesana kesini berobat gak baik, mau gak mau kita pegang Tuhan, aduh Tuhan. Ya, waktu lagi susah, oh suami hilang kerja, anak karena PHK ini, oh Tuhan, oh. Tapi begitu udah lewat, kita doanya nggak sungguh-sungguh, kita doanya nggak mati-matian, kita hilang kuasa. Ada banyak hal sebetulnya kita bisa melewati dengan keajaiban Tuhan, tapi kita jauh dari Tuhan, kita tidak ada kuasa. Kita ngomong, kita mengabarkan Injil, kita tidak ada kuasa, karena kita jauh dari Tuhan. Saudara, 11节到26节，这个是下半段。paragraf yang kedua dari ayat 11 sampai 26 是彼得的讲道。Khotbah Petrus. Khotbah Petrus juga adalah penjelasan Petrus tentang mujizat yang baru terjadi ini. Ya, 所以彼得的讲道是解释刚刚发生的这个神迹。dia menjelaskan apa yang Petrus katakan. 他讲到讲些什么呢？ 他怎么说明呢？ Bagaimana khotbah dia? Bagaimana khotbah Petrus? Apa yang dia katakan? Yang pertama, tadi kan di ayat 10 dikatakan kamu tuh 很惊奇, tercengang, wah, wih, hebat, seperti itu ya. Jadi Petrus di sini dia menjelaskan, 在第12节，彼得看见诸位百姓说，以色列人呢，为什么把这个事情当作稀奇呢？当作稀奇，以为是 你厉害啊！你彼得好厉害。如果是我做的，你们就稀奇了。但是你们为什么稀奇呢？为什么定睛看着我们，看着我跟这个约翰，好像是我们做的？其实不是，其实不是。他说，我们做这个事情，我们的能力能够叫这个人得到医治，是凭着谁的能力呢？第13节。 是凭着亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝，就是我们列祖的上帝，他已经荣耀了他的仆人，啊，就是他的仆人，就是神的儿子，说耶稣基督。我们行这个神迹呢，是凭着耶稣的能力。Saudara, jadi yang pertama, Petrus berkata, kenapa kamu heran? Kenapa kamu heran? Jadi heran itu karena pikir saya dong Petrus dong, kita dong Yohanes nih, bukan? Dia bilang, kami menyembuhkan orang ini adalah pakai nama Yesus. Siapakah dia? Dia adalah janji Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah secara manusia, ya, dia Allah menjelma menjadi manusia, lahir sebagai bangsa apa? Sebagai keturunan apa? Lahir di negara Yahudi, ya, sebagai orang Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Jadi mujizat ini kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, bukan saya Petrus, bukan kami Yohanes. 所以彼得把一切的荣耀归给上帝。 Petrus mengembalikan 100% kemuliaan itu
dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, Dia yang hebat, bukan kita, bukan kami. Kami adalah bejana. 我们不过是器皿而已. Kami adalah perkakas alat bejana yang Tuhan pakai. Ya. Yang bekerja itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi yang pertama dia menjelaskannya itu di dalam khotbahnya. 然后他进一步的解释, kemudian selanjutnya dia menyatakan lagi, menjelaskan lagi tentang Tuhan Yesus ini. Bukankah dia sudah dipanggil? 他不是钉十字架吗？这个是在无旬节的时候。Ini kan waktu hari-hari ini, waktu terjadi Pentakosta, ingat ya? Pentakosta ada dua arti bukan? Pentakosta di dalam perjanjian lama itu adalah hari panen. Hari ke-50 dari mempersembahkan hasil panen. Iya kan? 7 kali 7 49, besokannya itu kasih lagi persembahan yang baru. Sajian. Itu 50 hari. Nah, jadi Pentakosta di dalam perjanjian baru, ada yang bikin PR, nggak jelasin 50 itu usin ini, nggak dijelaskan. Usin, 1 sin 10 kan, usin 5 sin 5 10. Dari mana itu? Sama juga 50, 1 dari panen, 1 dari sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, 40 hari kan Yesus naik ke surga. Tunggu 10 hari lagi, murid-murid tunggu 10 hari, tunggu pencurahan Roh Kudus 10 hari. Jadi total itu 50. Ya. Jadi penyaliban Tuhan Yesus, 这个钉死耶稣基督以及耶稣的复活，这个大概在2个月的时间里面，ya kan? Dari penyaliban Yesus sampai kebangkitannya kira-kira 2 bulan. Kan 50 hari dari bangkit curah Roh Kudus, ya, Pentakosta kan. Nah ini kan masih baru hari Pentakosta, ya. Jadi orang-orang kan dengar Yesus 死了, udah mati kan dia, sudah 死了他3天复活. Yesus sudah mati dipantik di kayu salib karena dosa saudara dan saya. Dia yang tanggung hukumannya itu. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup selama-lamanya sampai sekarang. Hidup di dalam saudara dan hati saya melalui Roh Kudus, yaitu Seling,住在我们里面. Jadi Yesus yang sudah mati dan bangkit ini tetap berkuasa. Waktu Yesus masih hidup, ya, masih belum dipantik di kayu salib, dia kan melakukan banyak mujizat. 是吗？耶稣基督还没有被钉十字架的时候，是吗？在四福音里面，我们看见发现很多的神迹奇事。Dia melakukan banyak tanda-tanda mujizat, yang mati disembuhkan, yang sakit kusta disembuhkan, banyak ya dalam kitab Injil ya. Tapi di dalam setelah dia mati dan bangkit, dia tetap melakukan banyak mujizat. 他死了以后，他仍然做了很多行了很多神迹奇事，不过是借着他的门徒的手，借着使徒。Jadi Yesus tetap melakukan perkara-perkara yang ajaib melalui muridnya, para rasul yang dia pilih. 接着他所拣选的12 rasul yang ikut Yesus selama 3,5 tahun. Sebab ya, Yesus itu 拣选门徒3年半的时间，训练他们知道怎么讲道，怎么样服侍主。现在他在天上，他就接着他所训练的使徒继续的做工。Jadi di dalam kisah para rasul, Yesus tetap bekerja. Tapi Yesus di sorga, di langit, di sorga, pulang ke rumah Bapaknya. Dia bekerja bagaimana? Melalui 12 rasul dan murid-murid Tuhan selanjutnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap Yesus bekerja. Kalau di dalam kitab Injil sebelum dipantik di kayu salib, Yesus di bumi. 是吗？在还没有钉十字架以前，耶稣的工作是在地上，但是钉十字架之后，复活之后，他在天上，借着他的门徒工作。Setelah dia kembali ke surga, dia tetap bekerja melalui tangan-tangan rasul dan juga kemudian di murid-murid lain. 今天耶稣基督要做工，接着你，接着我。
Sampai hari ini Tuhan Yesus tetap bekerja. Tuhan Yesus mau memakai saudara dan saya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya sudah dijamah oleh Tuhan, yang hidupnya sudah diubah oleh Tuhan. 就是借着我们这些相信耶稣基督的人，生命被他改变，经历神在我们的身上，接着你，接着我。Saudara dan saya sudah mengalami, sudah dijamah hidup kita oleh Tuhan Yesus. Kita sudah mengalami Tuhan. Tuhan mau pakai kita. 所以我说，使徒行传的结束是敞开的。Maka kita kisah para rasul terakhir penutupnya apa? Open ending. Penutupnya tetap terbuka. Rasul-rasul sudah meninggal, sudah mati. Tapi ada banyak. Sekarang tidak ada rasul ya. 现在没有使徒。 Tetapi banyak tetap anak-anak Tuhan. Setiap orang yang sudah mengalami ya keselamatan ditebus oleh darah Yesus, yang sudah mencicipi kebaikan Tuhan Yesus, kita wajib memperkenalkan siapa dia. 每一个已经经历到耶稣基督生命改变的人，我们有责任推荐介绍谁是耶稣基督。Siapa itu Yesus Kristus? Saudara dan saya yang sudah mencicipi berkat, yang sudah diubah hidup kita, kita lah menjadi saksi-saksi Kristus. 使徒已经写了他们的行传，使徒行传。Para rasul sudah menulis kisah mereka, kisah para rasul. 今天你和我们写什么？ Hari ini apa yang kita tulis? Adakah yang kita tulis sesuatu yang bisa dibawa ke surga? 所以今天呢，我这一次只要带大家查考这个。 Maka khotbah seri untuk tahun ini saya ajak kita sama-sama belajar kisah para rasul. 我们看见使徒怎么样侍奉神，我们也照样侍奉。Kita melihat bagaimana rasul-rasul melayani Tuhan, kita ikut. Lihat Peter, Yohan, 医治这个欠赔的人，他把荣耀归给上帝。Petrus ya dan Yohanes menyembuhkan orang timpang ini. Dia tidak merampas kemuliaan Tuhan. Orang kan kamu, obat-obat. Dia bilang jangan heran, karena bukan kami, ini Tuhan yang melakukan. 今天如果你侍奉主有果效，我们必骄傲吗？我带他信主，我替他祷告。Saudara, hari ini kalau kita melayani Tuhan, Tuhan pakai kita. Saudara, pelayanan kita berhasil, apakah kita sombong? Kita bisa mengambil kemuliaan kita. Oh, saya yang membawa dia kepada Tuhan Yesus. Saya mau menjadi dia. Kalau kata saya dia nggak begitu. To God be the glory. Kita belajar. Bahasa Inggrisnya bisa ngomong. To God be the glory. To God be the glory.荣耀归于上帝. Segala puji syukur kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Kita jangan merampas kemuliaan Tuhan. Kita ada apa? Kita tidak ada apa-apa. Tapi Roh Tuhan Yesus, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, Dia berkarya melalui kita. 住在我们里面，耶稣的灵住在我们里面，他来做事。所以要把荣耀归于上帝， segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Nanti kita bisa melihat di pasal-pasal berikutnya. Ada orang dimuliakan, dia bilang dia hebat, langsung dia mati itu orang. Itu yang ekstrim, dan pencitraan dan nanti di belakang kita bisa lihat hal itu. Jadi di sini kita melihat, inilah kita suasana, 这位耶稣基督啊，是亚伯拉罕、以撒、雅各的后代。上帝应许要把救赎主赐下给你们。耶稣来了，可是他来了，你们把他钉十字架。Di dalam zaman perjanjian lama, Tuhan sudah janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nanti melalui keturunan kamu, saya akan mengutus orang juru selamat. Ya, dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub. 从亚伯拉罕、以撒、雅各的后代，耶稣基督所以生在犹太国。Maka Yesus Kristus lahir di negara Israel, di negara Yahudi, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dia sudah datang. Tapi kalian orang-orang Yahudi menyalibkan dia. Ini peristiwa baru 2 bulan lebih yang lalu kan, masih baru ini. Jadi Petrus bilang,
Apa yang Tuhan sudah janjikan, Dia sudah berikan datang ke dunia. Kamu pantek dia, kamu matiin dia. Ya. Jadi bagaimana? Waktu zaman Tuhan Yesus, Yesus基督的时代，犹太国已经被罗马统治。Waktu zaman Tuhan Yesus, negara Israel Yahudi sudah dijajah oleh Roma。所以犹太人没有杀生的权利。Orang Yahudi tidak berhak untuk menghukum mati. Gak kata, mesti Roma dong, ya, gak boleh sembarangan. Itu mesti di Roma ya, jadi boleh sembarangan. Jadi bagaimana orang Yahudi mau memandang Tuhan Yesus pakai tangan orang Roma？他们犹太人没有杀生的权柄，他们就借用罗马政府的手。那个时候，在犹太做罗马巡抚的就是比拉多。Jadi pada waktu itu yang menjadi gubernur ya di Yerusalem, ya gubernur di Yerusalem adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Roma, yaitu Pontius Pilatus. Jadi 所以犹太人就有这个比拉多的手，让比拉多来审判耶稣，把他钉十字架。Jadi Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus, ya, pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah Roma, orang Roma ini, ya. Jadi untuk menjalankan hukuman jatuhkan, ya, pantai di kayu salib. 如果我们看福音书，当比拉多审判耶稣的时候，说来说去，找来找去，他找不到耶稣的错误。Jadi waktu Yesus diadili, dibawa ke pengadilan, diadili sama Herodes dan terakhir dibawa ke gubernur, ini ya, Pontius Pilatus. Dia tanya sama sini, nggak kedapatan salah apa? Pilatus 3次说，我找不出他有什么罪。Pilatus 3 kali bilang, saya nggak kedapatan loh, dia ada dosa apa? Kita lihat sekarang ya,使徒行传kisah jangan ditutup ya. Kita lihat kitab Injil Yohanes, Yohan福音第18章。Yohan福音第18章。Injil Yohanes pasal 18 ayat 38. Yohanes pasal 18 ayat 38. Dapat? Yohanes 18 ayat 38. Coba, Herni baca. Di 8AB. Itulah. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 我找不出他有什么罪，这个第一次。Kedua kali, di 2次, ya, di dalam pasal 19 ayat 4, 19章第4节，19章第4节，Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya. 2 kali itu kan? Ketiga kali pasal yang sama, 同一章19章 ayat ke-6. Baca. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, kata Pilatus kepada dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 3 kali, ya, 3 kali dia bilang, saya nggak ada petang salah apa-apa. 但是呢，犹太人呢，怎么样呢？犹太人就强迫比拉多，你如果没有钉他十字架，你就不是罗马皇帝凯撒的朋友，那糟糕了。你如果不是皇帝的朋友，你的这份被废掉，而且你可能会被杀头啊！你不忠于皇帝，saudara. Jadi orang Yahudi mau pakai tangan Pilatus, pakai tangan pemerintah Roma, 3 kali dia bilang nggak kedapatan. Tapi mereka nggak peduli, suaranya kenceng. Hari ini siapa suara kenceng, siapa menang tuh di dunia. Tapi di hadapan Tuhan nggak gitu. Orang banyak dia menang.
Ya, mayoritas, minoritas pasal. Minoritas nggak tentu salah. Suara gede pasti menang. Menang, tapi Tuhan pada suara gede, Tuhan dengan suara yang kecil, kalau yang benar itu sudah. Jadi orang-orang Yahudi bilang, kalau kamu nggak pantek Yesus di kayu salib, kamu bukan tempat ini. Kita nggak sempat ini ya. Di kitabnya juga, kamu ini bukan teman kaisar. Kan Pilatus mendapat jabatan itu menjadi gubernur, kan ditunjuk sama raja, ditunjuk sama kaisar Roma waktu itu Tiberius tunjuk Pontius Pilatus, you jadi gubernur, kasih jadi pangkat, gajinya juga gede kan, kuasanya juga gede. Sekarang orang Yahudi bilang, kalau kamu nggak panggil Tuhan Yesus ya, kamu bukan teman kaisar, itu bahaya. Kalau bukan teman kaisar, nanti jabatannya diambil. Bahkan dia bisa, dia kan nggak setia sama raja, nggak setia sama kaisar. Dan kedudukan kamu dia yang kasih, takut jadinya, takut. Saya bilang ke seorang bilang cuci tangan, dia bilang ambil air cuci tangan. Arti apa? Nanti orang ini dosanya ya, saya nggak tanggung. Jadi orang itu bilang, ya kita yang tanggung. Jadi di sini kita melihat, saya sudah mengatakan Peter juga kungkau, poin yang ketiga. Jadi Peter kungkau taman, kungkau 什么呢？第14节，你们弃绝圣洁公义的，反而要求一个杀人犯，就是巴拉巴。Poin yang ketiga, Petrus mendakwa orang-orang Yahudi. Dakwa apa? Ayat 14 bilang, kalian menolak yang kudus, Yesus. Menolak yang kudus, menolak yang benar. Tetapi kamu apa? Kamu minta membebaskan seorang pembunuh, Barabas, itu perampok besar. Kamu orang lebih mau rampok besar daripada Yesus yang kudus, yang suci, yang benar. Ayat 15, Petrus menuduh, 你们杀了那生命之主，神却叫耶稣基督从死里复活。Ayat 15, Petrus menuduh, Petrus bilang, kamu membunuh dia. Yesus, siapa? Pemimpin kepada hidup. Yesus adalah pemimpin kita datang kepada kehidupan kan? Kamu membunuh dia, pemimpin kepada hidup, tetapi Allah membangkitkan dia. 以后我们在使徒行传，我们会好几次看见这个。你们把耶稣钉十字架，上帝叫他复活。Ya, saudara, nanti selanjutnya kita bisa lihat di pasal-pasal berikutnya ada berkali-kali dikatakan mencatat bahwa kamu orang Yahudi memantekkan dia, namun Allah membangkitkan dia. Jadi kontras, itu 相对的。yang keempat, Petrus bilang apa? 第四，在他的讲道里面，彼得说，我们就是因为耶稣的名，他的名叫你们所看见这个蝎子行走。yang keempat, Petrus bilang, justru dengan nama Tuhan Yesus ini, ya, nama yang kamu bunuh ini, ya, tapi dia bangkit. Dengan nama Yesus inilah kami menyuruh, kami memerintah, kami menyembuhkan orang yang timpang sejak lahir demi nama Yesus yang kamu pantek itu. Jadi jangan lihat kita ini hebat, kami tidak hebat, dia yang hebat. Jangan dia udah mati, dia bangkit. Bangkit bukan hanya pulang ke surga, dia udah. Dia kasih kuasa kepada kita. 所以记得吗？在第1章，耶稣基督60天在地上。Ingat pasal 1, Yesus Kristus setelah bangkit masih ada 40 hari di dunia ngapain aja? Di 40天显现，每一天显现，证明不是幻觉。40 hari ngapain aja? Yang pertama, menyatakan diri kepada murid-muridnya. Membuktikan ini bukan halusinasi, 40 hari masa halusinasi. Yang kedua, 40 hari ngapain? 讲说神的国。40 hari itu menceritakan bicarakan tentang kerajaan Allah. Ya,
dalam 40 hari sebelum naik ke surga, 叫他们不要离开耶路撒冷。你还没得到圣灵，你不能够传福音，你没有能力，ya kan? Jadi yang ketiga, sebelum dia diangkat ke surga, dia kan pesan, sebelum kamu mendapat pencurahan Roh Kudus, jangan sekali-kali meninggalkan Yerusalem. Oh, langsung menginjil, you akan mental, gak punya kuasa, gak punya hikmat. Mereka tunggu kan 10 hari ya, sampai pencurahan Roh Kudus itu pasal yang kedua. Inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Ya. 所以呢，这个是第4点 keempat di dalam khotbah yang dikatakan. Justru nama Yesus inilah yang kamu minta Pilatus untuk pantek dia di kayu salib. Nama dia yang bikin orang timpang yang mata kepala kamu sendiri dia nanti. 第5，彼得说：“我知道第17节，我知道你们做这个事，你们是出于无知，你们的官长也是如此。” Poin yang kelima di dalam ayat 17, Petrus bilang, oke, saya tahu kamu melakukan ini semua karena ketidaktahuan kamu. Kamu minta Pilatus pantek Yesus di kayu salib karena kamu tidak tahu, kamu tidak kenal. Di dalam ketidaktahuan kamu. Dan pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat waktu itu menentang Yesus juga karena ketidaktahuan mereka. Oke, ketidaktahuan kamu sudah membuat Yesus mati di kayu salib. Dan dia udah bangkit. Ayo, bagaimana? Musuh kamu udah mati, dia bangkit. Oh, itu lebih hebat ya. Pikir udah mati dengan apa? Sekarang dia bangkit. Nah, kamu mesti bagaimana memperhatikan dia? Maka ada nasihat di dalam ayat yang ke-18. Ya. 但是神借着众先知的口预言基督将要受害，如此应该应验。Jadi ayat 18 Petrus bilang tapi dengan jalan demikian, dengan jalan Yesus harus dipantek di kayu salib. Yesus harus menderita. Karena kalau nggak dipantek, kamu dan saya dipantek. Kalau dia nggak mati di atas kayu salib, nggak nanggung dosa kita, nggak nebus, kita harus tanggung dosa kita sendiri. Masuk neraka lah gitu. Soalnya Yesus dianiaya mati itu sudah di dalam rencana Tuhan. 已经在神的计划里面，神就是要他儿子死，为了救你救我。Jadi memang rencana Allah mau anak yang tunggal Yesus mati. Kok begitu? Kalau dia nggak mati, kita mati. Bisa merasakan kasih Tuhan. Engkau kan selalu sendiri. Untuk menyelamatkan kita, dia korbankan anaknya yang tunggal. Jadi penderitaan Yesus, kematian Yesus, kesengsaraan Yesus udah di dalam rencana Tuhan. Sedikit itu Yesus. Yesus menerima kok menjadi juru selamat kita. Maka di sini dikatakan Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan. Ya, dulu dia sudah sebelum Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan sudah kasih tahu kepada para nabi. Yesus hanya ada sejak setiap nabi itu ada menubuatkan tentang Yesus. Bukan satu nabi, banyak nabi, ya. Semua membicarakan tentang menubuatkan tentang kedatangan Yesus, kematiannya, bahkan kebangkitannya. 所有的先知都预言耶稣基督要来，上帝要给人类救主，耶稣要来，要死，要复活。Itu semua sudah dinubuatkan. Itu luar biasa. Maka Yesus adalah manusia, tapi dia juga adalah Allah. Kedatangannya ke dalam dunia begitu ajaib. Maka di sini ayat 18 dikatakan, tapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya, yang dulu yang dinubuatkannya, ya, dengan perantara nabi-nabi sudah dinubuatkan. Nubuat apa? Yaitu bahwa Mesias juru selamat yang diutusnya harus menderita. Itu sudah di dalam nubuat. 所以耶稣基督必须要受死，要受苦。
这是众先知所预言的。所以mereka keluar. Sekarang dia bangkit. Yuk, yang dulu pantek bilang, pantekin dia pantekin. Bagaimana menghadapi ini? Ayo, kalau orang dunia gimana? Dia bangkit, gue balas dah. Gue balas dah. Gue powerful. Bukan demikian. Ayat 19. 这是彼得的劝勉，nasihat Rasul Petrus. 所以19节ayat 19. 所以你们当悔改。Oleh sebab itu bertobatlah kamu. Mengakui kesalahan, mengakui dosa-dosa kamu. 接下去就讲到悔改有什么果效呢？ Selanjutnya Petrus kasih tahu kepada kita apa hasil pertobatan. Pertobatan bisa apa? 悔改带来什么果效呢？ Pertobatan mendatangkan buah berkat hasil apa? Di 19节下半节，悔改归正，使你们的罪得涂抹。悔改归正。Bahasa Indonesia ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Sadar. Di dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, sadar itu artinya kembalilah kepada Tuhan. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Berpalinglah kepada Tuhan. Ya. Ada orang bertobat itu kan berubah. Nggak tentu terima Yesus loh. Ada ya? Dulu dia jahat, dia perampok. Ya, dia minum begitu, sekarang dia bertobat, dia nggak lagi. Bagus nggak? Bagus. Tapi pertobatan begitu, nah yang terpoikan kan Yesus diubahsi. Pertobatan itu nggak ada kaitan sama Tuhan Yesus, nggak mendatangkan pengampunan dosa. Memang guru baik, ya, tapi nggak membawakan hidup kekal kepada orang itu. Yang baik kita harus akui. Tapi perubahan itu dia nggak ada kaitan. Mungkin dia punya apa ya, kemauannya bagus ya, kemauannya keras, iri. Dulu ya di gereja kita, waktu kita masih di Taman Sari, jangan mincer. Ada satu orang Taiwan. Orang Taiwan datang di sini, dia buka pabrik. Dia nggak kenal satu orang pun, nggak kenal. Lihat, dia buka pabrik di sini, nggak kenal, ngomong Indonesia juga nggak bisa. Bagaimana? Dia pintar ini orang, ya. Jadi dia kenal salah satu jemaat kita di sini. Jadi bantu dia, itu jemaat kita itu sekarang menjadi saudara. Jalur sales, kan auto ya. Jadi dia orang Jawa mana bisa? Udah produksi, udah hebat. Bagaimana dia jual? Jemaat kita dan mantunya laku sekali. Saya ngomong gitu ya. Nah, orang ini perokok hebat sekali. Cita-cita lihat. Hebat. Rokok terus rokok. Mulai dia tahu mikrochip. Kemudian dia ke Amerika. 好几年 bertahun-tahun. Jadi dia pulang. Satu hari dia kembali pulang. Itu masih di Taman Sari. Dia ikut mengkawan, ikut fasilitasi. Dia cerita sama saya. Langsung saya pusing dia. Waktu di Amerika, dia ikut ke gereja, tapi dia nggak terima Tuhan ya. Dia dengar aja gitu. Karena kan jemaat kita bantu dia. Ya kan, dia dengar. Jadi dia bilang, waktu dia di Amerika, dia udah stop. Itu hebat. Dia perokok dia bisa ada kemauan yang gitu keras. Stop rokok. Bukan Kristen loh. Hebat ya. Jadi teman saya udah stop rokok. Jadi dia di Amerika punya motel. Motel itu kayak hotel cuma lebih kecil, utamanya motel. Ya, lebih kecil. Jadi dia juga masih bisnis di situ. Dia sama temannya pergi ketemu satu orang, ya. Jadi ngomong bisnis nih, ngomong dulu gitu ya, kan sedih. Itu orang rokok.
biasa dia bapak-bapak gitu kan, gitu ya. Dia bilang enggak, saya nggak merokok. Ini orang nih, saya nggak merokok gitu. Oh enggak, sorry, jadi saya mau merokok ya. Jadi dia merokok sendiri, apa kan? Gitu ya. Kalau kita mungkin yang ngerokok nggak apa-apa, paling dia nggak enak gitu. Tapi dia kan dulu bekas merokok ini, udah stop. Ditawarin dia nggak mau. Terus dia enak ngebul terus, jadi dia pengen lagi nih, tahu nggak? Aduh dia udah kelilingan ya, udah ngomong, kucicung nih, udah nggak konsentrasi nih ngomong. Terus dia bilang madamnya, udah kita stop sini, gue udah nggak tahan nih. Ini dia ngomong terus nih, kepengen lagi nih. Nanti aja kita sambung. Terus jangan. Kita kalau stop di sini, nanti mau cari itu orang susah. Susah loh cari dia lagi, ketemu dia. Nanti ini kita punya bisnis nggak jadi dia begini nih. Aduh, gimana nih ya? Sayang duit ya. Udah dipaksa terusin lagi. Jatuh dia. Jatuhnya gimana? Nggak tahan. Dia bilang bilang, change mana? Tolong kasih dia rokok. Tadi saya ngomong, sekarang saya ngomong. Satu rokok itu dia bilang. Sejak dia isap rokok itu lebih parah dari yang dulu. Lebih parah yang dari dulu. Ya, jadi dia kenapa? Karena dia stop rokok itu pakai kekuatan sendiri. Pakai kekuatan sendiri, nggak ada hubungan sama Tuhan Yesus kan? Dengan kemampuan sendiri kan? Nah, jadi waktu dia mau stop itu, teman yang bilang jangan. Kalau dia udah ikut Tuhan, dia bisa tahu dong, udah nggak apa-apa. Nggak jadi dagangannya juga, dia udah banyak katanya. Di Taiwan gue semua udah banyak, saya juga nggak cari dia. Taiwan juga gitu ya. Di sini dia udah punya pabrik. Di Amerika dia punya motel, kurang apa lagi? Nggak jadi ya nggak jadi lah, kalau Tuhan izinkan ya kita bisa ketemu lagi. Kalau orang udah percaya Tuhan kan begitu pikiran kita, ya kan? Ibu saya kalau nggak jadi udah wahyu tentu kita nggak akan bangun, kita nggak akan kelaparan kok. Kenapa sih mau dagangan ini terus begitu? Ya kan? Jadi dia nggak punya pemikiran dari Tuhan karena dia bukan betul-betul. Tapi dia waktu itu masih ke gereja ya. Dan akhirnya dia juga, saya nggak tahu sekarang ya, dia di Amerika apa masih itu, pokoknya saya nggak tahu. Si China. Nah, saudara, jadi di sini dikatakan apa? Di dalam ayat 19, ya, karena itu sadar itu bahasa Inggris, tadi saya bilang bahasa Mandarin dikatakan kembalilah kepada Tuhan, kembali ke ya, kembali ke itu ya, repent and turn to God, repent, bertobatlah, turn to God, kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi hasilnya apa? Yang pertama, 是你们的罪被涂抹. Ya, di dalam ayat 19, dosamu dihapus. Kembali ke Tuhan, bertobat. Pertobatan ini harus berkaitan dengan Tuhan, dengan Yesus. Karena kematiannya di kayu salib, darahnya kan untuk mencuci dosa-dosa kita. Kalau kita cuma berbuat baik, tapi dosanya itu belum dihapus oleh dari Yesus, maka pertobatan itu harus berkaitan dengan juru selamat yang mati di kayu salib buat kita. Gitu ya, supaya dosa diampuni. Kedua, 第二呢是9节下半节，那安舒的日子要来到。Yang kedua di dalam ayat 20 bahasa Indonesia, supaya Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, times of refreshing may come from the Lord. Time for refreshing, ya. Jadi waktu-waktu apa? Refreshing, pemulihan, kesegaran, waktu pemulihan akan datang dari Tuhan. 还有呢，主再来的时候，万物要复兴。Waktu Kristus nanti datang kembali, dia udah bangkit, satu kali dia akan datang lagi, sekarang belum ya. Dia akan datang kembali lagi, ngapain pada waktu itu? Bukan untuk menebus dosa, kan udah. Waktu datang nanti kedua kali untuk menjemput miliknya kembali kepada Tuhan.
Ya, waktu Kristus datang kembali memulihkan segala sesuatu. Ya, the time comes for God to restore. Restore itu pemulihan. Restore everything. Semua itu dipulihkan. Itu di dalam surat Roma saya pernah khotbah materi kata Anda. Pada waktu Tuhan memulihkan semuanya itu, saudara, macan gak makan orang, nggak takut digigit buaya. Semua sudah dipulihkan, restore, reconciliation. Sekarang kan binatang kan musuh sama manusia, ya kan? Berani dekat-dekat beruang, kalau binatang dengan beruang, macan tutul, iya kan? Karena apa? Masih belum dipulihkan, belum restore, belum dipulihkan. Tapi nanti waktu Yesus datang pada kedua kali, ya, times come, waktunya tiba, for God to restore everything, semua akan dipulihkan. Binatang-binatang buas akan rumput kembali ke asal. Sekarang kan makan daging, ya. Nah itu setelah kita bertobatan. 先知所预言的弥赛亚，耶稣基督再来的时候，那个时候苦难完全过去，安舒的日子必从主的面前到来。Saudara, Yesus Kristus Mesias sang juru selamat, waktu dia datang pada kali kedua, semua penderitaan kesusahan sudah lewat. Datanglah hari-hari mendatangkan waktu kelegaan. 弟兄姐妹，在那个时候没有打仗。 Waktu itu nggak ada lagi peperangan, 没有水灾, nggak ada banjir, 没有地震, nggak ada gempa, 没有 COVID, 没有土崩, nggak ada tanah longsor. Ya, jadi nggak ada lagi kebakaran di RT di mana. Hari kelegaan, 这是神给我们人类，不是给某一个民族，给我们人类的希望。世界，我告诉你，世界不会越来越好。 世界越来越坏，坏到最坏的时候，耶稣基督来了。Saudara, ini adalah pengharapan yang Allah berikan kepada manusia, bukan hanya bangsa Israel, tapi kepada manusia. Ya, manusia, orang Chinese, orang Arab, orang Pakistan, orang Jepang, Tuhan memberikan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Saudara, saya kasih tahu, dunia tidak akan makin lama makin baik, tidak. Lihat kok PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bisa mendatangkan kebaikan? Tidak. Tidak. Pengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Pemulihan, restoration, hanya datang waktu Yesus datang kedua kali. Saudara, dunia makin lama makin bejat, makin lama makin jahat, makin lama makin sampai paling jahat, sampai terjahatnya memuncak, Yesus datang, bikin perhitungan sama manusia, dan umatnya akan diangkat. Ini pengharapan. Tuhan menawarkan pengharapan ini kepada setiap manusia di bumi ini. Enggak pilih-pilih bulu, enggak pilih suku, enggak pilih bangsa. Semua manusia Tuhan yang menciptakan. Manusia sudah nyimpang, nyasar, sesat. Tuhan mau kembalikan. Dia kirim anaknya, Yesus Kristus, juru selamat. Yesus adalah nabi, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah imam besar kita yang mendoakan kita. Terakhir ayat 22 sampai 26. 最后22到26节，在旧约的时代，神借着众先知，其中这就是摩西。摩西还没有死以前，他就说：“我死了以后，上帝要兴起一个先知像我一样。” 所以你要听他，你不听他，你就被灭亡。Saudara, ayat 22 sampai 26, di dalam masa zaman perjanjian lama, Tuhan memakai para nabi. Tadi saya katakan bukan satu nabi, banyak nabi-nabi. Salah satu adalah Nabi Musa. Tuhan memberikan hukum Taurat, memberikan Alkitab, cara hidup, bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana kita hidup. Ya, diberikan kepada Musa untuk pada waktu itu diberitahu kepada Israel. Pada waktu itu ya, pada Israel. Ya, jadi supaya apa, saudara? Supaya Israel tahu bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana hidup sebagai manusia di dalam bumi ini. Dan siapa yang tidak mendengarkan,
hukum Taurat Musa，谁没有听？什么人没有听摩西的律法？他有处死什么？Saudara tidak mengikuti hukum Taurat yang Tuhan berikan melalui Musa, orang itu akan binasa. Karena hukum Taurat itu kasih kamu jalan hidup. 这个摩西的律法给人家生路，你不要生路，你就是死掉。你 tidak mau jalan hidup, yang akan mati. Dan Musa bilang nanti setelah saya mati Tuhan akan membangkitkan satu. Setelah Musa sebetulnya banyak nabi, tapi itu di dalam itu ya，这个数目是单数的。摩西之后有很多的先知，很多，但是摩西说那一个先知单数的singular，是哪一个？就是耶稣基督。你不听他，你不听摩西就死亡了，何况是你不听耶稣基督。Saudara, jadi Musa bilang setelah aku nanti kan banyak nabi, tapi nanti ada hanya satu aja terbangkitkan nabi yaitu Yesus. You harus dengar dia. Kamu nggak dengar ngomongan Musa aja kamu mati. Ya, kasih jalan itu tidak mau ya mati. Yesus datang memberikan lebih luas lagi. Musa untuk orang-orang Israel. Tapi Yesus Kristus juru selamat untuk seluruh dunia, seluruh umat, seluruh bangsa. Jadi inilah nasihat daripada Rasul Petrus. 所以第三章是记载，第一次使徒行神迹。Saudara, pasal 3 ini adalah mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Rasul. Nanti selanjutnya banyak sekali mujizat-mujizat. Seperti 好像四福音，耶稣行很多神迹，耶稣行。以这个使徒行传里有很多的神迹启示，可是使徒耶稣用他们的手。今天上帝要用你。Saudara, kalau kita lihat kitab Injil, banyak saya katakan Yesus menyembuhkan orang sakit, yang kusta, yang timpang, ada wanita yang perdarahan, sakit perdarahan sudah 38 tahun, duitnya udah habis, berobat, masih nggak sembuh. Yesus menyembuhkan banyak, sekarang semuanya. Banyak mujizat. Langsung Yesus lakukan. Nah, di dalam kisah para rasul juga banyak mujizat. Ini mujizat yang pertama. Nanti selanjutnya kita bisa lihat banyak mujizat yang dilakukan oleh rasul. Makanya namanya kisah rasul. Kisah itu kan cerita. 使徒行传就是使徒们所做的事迹，ya, 所做的事迹。Jadi penuh juga mujizat-mujizat, ya. Pekerjaan Tuhan Yesus yang dilakukan di dunia melalui rasul pada zaman itu. Sekarang melalui saudara dan saya. Doa kita bukankah dipakai? Ya, kalau saya lihat kemarin tidak bersaksi, ya kan? Pak Atuk udah banyak perubahan. Kenapa? Ada pelayanan dari gereja, dari hamba Tuhan, dari aktivis ini, perjamuan kudus mendoakan, ya kan? Ruben yang sakit, ya. Berapa hari waktu itu? Sekarang ada di rumah. Berkat siapa? Tuhan Yesus. Melalui rasul sudah tidak ada rasul sudah cukup. Karena ini sudah dicatat ini semua sudah sempurna. Melalui anak-anak Tuhan, melalui gereja jemaat, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, saudara-saudara. Dan doa kita dipakai. Ya. Berapa banyak orang kita doakan, Tuhan sembuhkan. Tentu bukan semua sembuh, kalau semua sembuh nggak ada mati dong. Kita suka pikirnya begitu tuh. Itu tuh mati. Mati lah. Matinya di mana? Mati di dalam Tuhan. Iya kan? Kalau nggak sembuh kok. Ini orang tua semua berjabat-jabat gitu ya. Kematian itu juga anugerah Tuhan loh. Tahu tuh sudah mati. Udah Tuhan gini udah nggak ada, nggak bisa makan karena mati. Apa itu? Mikir nggak? Udah tuh ada jompo. Gini udah nggak ada ompong. Hidup terus. Tuhan panggil kita itu anugerah Tuhan, sudah. Ya kan? Jadi itulah fungsi kita punya JMFMC. Ya kan? Itu bukan hanya dengar firman, kita juga memberkati. Maka kalau doakan orang sungguh-sungguh dari dalam hati ya, mesti dalam sungguh-sungguh Tuhan lihat. Biar Tuhan pakai doa kita menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan berkati.
kita punya persekutuan. Terima kasih. Amin. Kita PIC kita doakan ya. Kami doa di sini. Tetap ini doa. Terima kasih Bapa di dalam surga. 天父上帝，谢谢你， Firman-Mu berkuasa. 你的话有能力。 Kami mengucap syukur. Makin hari kami makin belajar firman Tuhan. Kami makin mengenal Tuhan. 我们越学你的话语，我们越认识你。 Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau mataikan firman-Mu dalam hati kami. 求主把你的话印证在我们的内心里面。 Kami sungguh-sungguh mau Tuhanlah yang menjadi pertolongan kami. 愿你成为我们的帮助。 Kami harus memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. 我们愿意让神在我们生命里面居首位。 Karena kami tidak mampu, kami tidak kuat tanpa Tuhan. 没有神，我们不能做什么。 Terima kasih anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. 谢谢你的救恩。 Walaupun saat ini tidak ada rasul lagi, tapi Tuhan mau pakai setiap kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan. 虽然现在没有使徒，但是我们有信徒。 Kami mau serius sungguh-sungguh ya Tuhan. 我们愿意很严肃的来学习。 Pada saat kami memuji Tuhan, kami berdoa, kami berkata-kata, ada kuasa Tuhan. 当我们说话，我们唱诗，我们祷告有能力。 Terima kasih ya Tuhan. 天父，谢谢你， Berkati Musa, 求主你师傅你的仆人， urapi dia dan pakai dia untuk menggembalakan kami. 求主恩膏他，使用他来牧养我们。 Terpujilah nama-Mu. 感谢天父， Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. 祷告奉耶稣基督的名。 Amin. 使徒行传第3章，今天给我们看见彼得医治了一个生来是瘸腿的人。当时在圣殿里面的百姓众人看见，用稀奇的眼光、惊奇的眼光来看彼得，但是彼得把一切的尊贵荣耀都归给赐给他能力的神，因为主才配得得到荣耀。Kisah Para Rasul pasal 3 yang kita pelajari hari ini, kita melihat bahwa Rasul Petrus menyembuhkan seorang timpang lumpuh yang sejak lahir. Maka jemaah yang di bait suci melihat Rasul Petrus dengan satu pandangan yang sangat kagum sekali. Namun Rasul Petrus tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia mengembalikan segala puji syukur kepada Tuhan dan dia berkata, bukan dia yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang memberikan dia kuasa. Yesus yang sudah bangkit memberikan dia kekuatan, memberikan dia kuasa untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, timpang sejak lahir. Kita angkat puji-pujian, terpujilah namamu Tuhan。我们来唱一首诗歌，荣耀是主的圣名，荣耀主圣名。